Shalom, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. God is good all the time. Sebab Alkitab berkata, God is love, Allah adalah kasih. Dan kemudian ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Oke, kita akan nyanyikan satu lagu sebelum nanti kita merenungkan firman Tuhan ya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Yohanes 10 ayat 27 berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi dengan kata lain, kita yang disebut sebagai domba-dombanya Kristus, domba-dombanya Yesus, tentunya kita mendengar suara Dia ya. Bisa mendengar suara Dia. Dan kalau kita baca terjemahan bahasa Inggris ini kan listen ya, memperhatikan, menyimak. Jadi tentunya kita sebagai domba-dombanya Yesus bukan hanya harus mendengarkan suara Dia, tapi ada pengertian juga bahwa kita bisa ya mendengar suara Dia. Kita memang mendengar suara Dia. Cuma masalahnya apakah kita memang menyimak ataukah kita mengabaikannya, atau mungkin kita sulit untuk menyaringnya karena bersama dengan suara Tuhan itu juga ada banyak suara-suara lain di sekitar kita ya. Tapi kita bisa belajar dari firman Tuhan hal-hal yang mungkin bisa menolong kita ya untuk semakin peka mendengar suara Dia. Yang pertama, kita bisa lihat Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini satu teladan dari Tuhan Yesus ya. Dia itu pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, dia bangun dan pergi keluar, lalu mencari tempat yang sunyi untuk bisa berdoa di sana. Kalau kita baca ayat berikutnya, tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Lalu ayat 38, jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan,
supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Dari sini kita belajar bahwa Yesus tidak digerakkan oleh tekanan kebutuhan atau tekanan lingkungan. Karena dia pagi-pagi benar, dia berdoa dulu, dia membangun hubungan dengan Bapaknya, sehingga dia bisa mengerti apa yang harus dia lakukan. Sehingga ketika datang tekanan, datang situasi, Simon dan kawan-kawannya berkata, semua orang mencari engkau. Nah, Yesus tidak, kita bisa lihat di sini bahwa reaksi dia itu tidak mungkin tidak dibayangkan ya oleh Petrus dan teman-temannya. Karena ketika semua orang mencari Yesus, reaksi Yesus justru berkata, marilah kita pergi ke tempat lain. Ya, bukan berarti dia tidak mengasihi orang-orang yang mencari dia, tapi kita belajar di sini bahwa Yesus itu bergerak karena tuntunan dari Roh Kudus. Setelah dia berdoa dengan Bapaknya lewat persekutuan yang dia bangun, ya, ketika hari masih gelap, dia berdoa dan dia mencari tuntunan ya dari Bapaknya. Jadi kita bisa belajar langkah praktis pertama untuk bisa mendengar suara Tuhan. Kita mendengar ya memang, tapi untuk bisa memilah-milahnya, maka hal praktis yang bisa kita pelajari dari teladan Yesus adalah bangun pagi-pagi ya. Lalu pergi keluar ke tempat yang sunyi untuk berdoa ya. Itu hal yang praktis, simple ya, tapi punya dampak yang nyata. Lalu kalau kita baca di Perjanjian Lama, di kitab Keluaran, ketika orang Israel itu keluar dari Mesir, kemudian mereka melalui padang gurun, maka Tuhan memberi mereka makan mana. Ya, ada roti dari surga yang turun ya, tapi untuk bisa memakannya mereka harus bangun pagi-pagi untuk memungutnya. Dan hanya cukup untuk hari itu, tidak bisa disimpan. Di Keluaran 16 ayat 21 ya, dikatakan setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya, tapi ketika matahari panas cairlah itu. Jadi ini salah satu prinsip kalau kita berdoa ya pagi-pagi benar, tentu itu doa kan komunikasi dua arah. Jadi tidak hanya kita berbicara kepada Tuhan, tapi kita mendengar ya tuntunannya. Tidak hanya lewat ketika kita teduh, tapi juga lewat membaca firman-Nya. Nah, mana itu kan makanan orang Israel secara jasmani, tapi kita juga bisa mengartikan itu sebagai makanan rohani yang harus pagi-pagi diambil. Kalau sudah siang, maka mana tersebut cair. Jadi kesimpulannya memang harus pagi-pagi. Kemudian kalau kita baca kitab Yesaya 50 ayat 4 dikatakan di sini, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Lalu dikatakan, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya, jadi di sini kita ketemu lagi setiap pagi. Ya, Tuhan memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya aku bisa memberi semangat kepada orang lain, tetapi untuk bisa menggunakan dengan baik lidah seorang murid tersebut, dikatakan di kalimat berikutnya, setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku untuk bisa mendengar seperti seorang murid ya. Jadi sekali lagi ya, bangun pagi. Yang menarik adalah ayat
5 ya, ayat 5 eh, dikatakan bahwa Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Jadi ternyata tidak hanya bangun pagi, tapi ketika bangun pagi di kitab Yesaya 50 ini ya, ayat 4, ayat berikutnya mengatakan bahwa Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Jadi ternyata untuk selanjutnya bisa mendengar dengan lebih tajam, Tuhan perlu membuka telinga kita, ya. Dan kalau dikatakan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang, artinya ketika Tuhan sedang mempertajam pendengaran kita dengan membuka telinga kita, ada proses yang mungkin rasanya tidak nyaman. Sehingga Yesaya 50 ayat 5 ini perlu dituliskan bahwa aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Kemudian lebih jelas di ayat 6 dikatakan, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Jadi rupanya salah satu proses bentuk yang mungkin bisa kita alami ketika telinga kita sedang dipertajam adalah kita mengalami hal-hal yang secara daging itu tidak enak ya. Dan mungkin bukan kesalahan kita, tapi justru lewat peristiwa tersebut sebenarnya Tuhan sedang mempertajam pendengaran kita ya, supaya kita bisa menangkap dengan jelas suara Dia. Nah, selanjutnya kita juga bisa belajar dari seorang tokoh yang namanya Musa, yang dikenal orang sebagai salah satu hamba Tuhan yang Tuhan pakai ya secara luar biasa. Bilangan 12 ya, ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Nah, kalau kita pelajari kata lembut hatinya itu dalam bahasa aslinya itu ada pengertian tertekan dalam pikiran ya. Jadi kalau kita pelajari kehidupan Musa ini orang yang sangat dekat dengan Tuhan ya. Tetapi ketika dia sungguh-sungguh ikut Tuhan, dia memimpin orang Israel untuk keluar dari Mesir. Di sisi lain juga dia mengalami bagaimana orang Israel itu berontak. Dan berkali-kali Tuhan mau memusnahkan orang Israel, tapi Musa menjadi penengah ya, menjadi intercessor ya, dia membela bangsanya di hadapan Tuhan. Jadi oleh karena itu pikiran atau hati Musa ini seperti tertekan ya di antara dua belah pihak, antara orang Israel dan Tuhan. Dan itu membuat pikiran dia ketika ditekan dari dua arah seperti itu, membuat dia itu menjadi orang yang lembut ya. Kalau kita hubungkan dengan Yesaya tadi dikatakan, ketika Tuhan membuka telingaku, aku tidak memberontak dan tidak berpaling ke belakang. Musa ini dia menjadi pembela umatnya di hadapan Tuhan, ya, pembela umat Tuhan di hadapan Tuhan, dan itu membuat dia menjadi orang yang lembut. Nah, kalau kita baca lebih lanjut bilangan 12 ini, ya, di ayat yang ke-6, ketika Tuhan berfirman, ini konteksnya waktu itu Musa itu mengambil seorang perempuan Kus ya. Dan kemudian Miriam serta Harun kakak-kakaknya ini ngomongin Musa karena Musa ngambil seorang perempuan Kus ya. Mereka sampai ngomong, benar nggak Tuhan berfirman lewat Musa? Ya, bukankah Tuhan juga berfirman lewat kita juga?
Dan dikatakan di ayat 2 dari Bilangan 12 ini, dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Kalau Tuhan panggil Musa, Harun, dan Miriam, di ayat 4, Tuhan bilang, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Lalu ayat 6 ya, lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Lalu ayat 7, bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Jadi kita lihat di sini, Musa ini orang yang hatinya lembut ya. Dan ketika dia punya hati yang lembut ini, ketika ada orang yang ngomongin dia, yang membelanya adalah Tuhan sendiri. Nah pertanyaannya, apakah Musa begitu lembut hatinya sampai gak pernah marah? Faktanya kalau kita baca di bagian-bagian lain, Musa ini juga pernah marah ya. Dia pernah marah sampai dia pecahkan loh batu ya, ketika dia baru saja naik di Gunung Sinai dan 40 hari 40 malam dia bersekutu dengan Tuhan, tapi ternyata orang Israel menyembah lembu emas. Dan ketika Musa turun dia marah ya. Tapi dia juga pernah marah ketika orang Israel memberontak dan Musa bilang sama Tuhan, ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa hal praktis pertama yang bisa kita lakukan untuk mempertajam telinga kita mendengar suara Tuhan, yang pertama adalah bangun pagi. Nah, bangun pagi ini sebenarnya bukan sekedar karena kita mendahulukan Tuhan, itu yang paling pertama ya. Ketika kita bangun, yang kita cari ya pertama kali adalah Tuhan. Tapi juga kalau secara pengetahuan ya, ilmu pengetahuan, pada waktu pagi itu frekuensi otak kita itu sedang dibanding siang hari ya, itu lebih rendah ya. Jadi kita lebih teduh sebenarnya untuk bisa tenang ya, mendengar Tuhan berbicara lewat hati kita ya, ada suara hati yang kita bisa dengar dengan jelas ya. Lalu hal yang lain lagi sebenarnya itu menolong kita untuk melawan pengaruh daging atau karnal ya. Karena bagi sebagian besar orang ya, bangun pagi itu memang satu hal yang tidak nyaman ya. Jadi satu hal yang harus dilawan ya. Kalau kita perhatikan saja para atlet ya, mereka yang juara olimpiade, juara olahraga dalam pertandingan-pertandingan, mereka itu orang-orang yang disiplin dalam latihan mereka setiap hari. Mereka punya jadwal kegiatan untuk latihan dan itu dilakukan dengan penuh kedisiplinan. Nah, itu mengontrol tubuh ya. Kalau kita nggak kontrol tubuh kita ini memang cenderung maunya saja ya. Jadi kalau kita perhatikan misalnya surat-surat Paulus ya, dia mengajarkan untuk kita berjalan menurut tuntunan Roh Kudus, bukan menurut tuntunan daging. Nah, kata daging di situ dalam bahasa aslinya itu sebenarnya bukan berarti hal-hal yang jahat saja, tapi hal-hal yang baik juga, tetapi itu dihasilkan oleh kemampuan manusia, kemampuan alamiah kita ya, lewat panca indera kita hitung semuanya, itu nggak salah ya. Tapi kalau kita mau belajar mendengar suara Tuhan, maka Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih tinggi ya, yang tidak bisa dicapai oleh kemampuan manusia. Ya, misalnya begini ya, kita sudah sering dengar mungkin ya, banyak cerita di gospel, di kitab Injil. Ketika kita mendengar suara Tuhan, maka waktu kita lakukan,
sesuatu yang ajaib itu sangat mungkin bisa terjadi. Contohnya waktu Simon, ya, ketika Tuhan berkata, sekarang bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu. Nah, itu suara Tuhan, ya. Tapi dia mesti melawan suara logika yang berusaha memblok. Nggak mungkin, kan baru kemarin kerja keras sepanjang malam, nggak ada hasilnya. Masa pergi pagi-pagi seperti ini ke tempat yang sebelumnya semalaman kami sudah cari ikan di situ tapi nggak ada hasilnya. Tapi ketika Simon memutuskan untuk taat, ya, dia mengerti ini Tuhan yang menyuruhnya, maka waktu dilakukan hasilnya adalah mujizat. Nah, kitab Injil penuh dengan cerita seperti itu, ya. Mendengar suara Tuhan, kemudian melakukan apa yang dia perintahkan, maka terjadi mujizat. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak selalu berarti kita harus mengalami mujizat yang spektakuler ya setiap hari. Tapi sebenarnya dengan kita terbiasa untuk teduh, mendengar suara Dia, kalaupun nggak ada suara spesifik, tapi kita menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, membuat hati kita teduh, maka Tuhan akan mengarahkan langkah-langkah kita setiap hari. Ya, saya secara pribadi misalnya, selama beberapa hari ini saya kagum ya, melihat bagaimana Dia menuntun dari beberapa hari yang lalu untuk minggu ini saja ya, ketika saya harus ada di satu daerah di Jakarta, tapi kemudian itu sebenarnya bentrok ya. Pada saat yang sama juga sebenarnya saya secara logika harusnya ada di satu daerah tempat lain, tapi saya percaya bahwa saya perlu di tempat yang berbeda ya, karena ada satu tugas yang lain. Dan tempat yang satu lagi baru siangnya saya tiba. Nah, dari pengalaman kalau ke tempat tersebut harus pagi sekali supaya dapat tempat parkir. Kalau enggak, waduh susah dan harus cari parkir di gedung sebelah yang jauh sekali. Mesti ke belakang, masuk gedung parkir, lalu gedung parkirnya liftnya rusak, mesti lewat tangga. Waktu turun sih enak, waktu naiknya balik itu repot dan jauh sekali. Tapi ketika saya balik siangnya, penuh, seperti biasa penuh ya. Tapi waktu saya jalan, lalu ketika saya ke tempat yang paling ideal untuk parkir tapi penuh mobil, tiba-tiba satu mobil keluar. Dan saya pas ada di dekat situ untuk bisa menggantikan tempat parkirnya yang dia pakai itu, jadi saya pakai. Dan itu nggak terjadi hari itu saja. Besoknya begitu lagi ya. Ketika saya sampai, waduh sudah penuh. Lalu saya coba parkir paralel ya. Saya masih nyalakan mesin. Gak lama setelah itu ya, sambil saya menunggu untuk waktunya sebelum saya turun dari mobil ya, saya baca buku, ya, saya lihat beberapa renungan. Kira-kira mungkin sekitar setengah jam. Memang saya masih terlalu pagi, tapi tempat parkir penuh. Tahu-tahu mobil di samping saya keluar. Jadi saya bisa masuk, tidak perlu parkir paralel. Jadi saya bisa tarik rem tangan, masukin close ke itu persnelingnya ke posisi parking ya. Jadi nyaman sekali. Itu hal sepele. Tidak ada suara Tuhan yang spesifik atau audible, tapi tanpa sadar saya diarahkan langkah-langkah saya sehingga berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Demikian juga kemarin ya, saya ada tugas, saya harus berada di satu tempat sekitar jam 10 sampai jam 12 ya. Lalu bersama dengan itu ternyata saya perlu juga berada di tempat lain sekitar jam 10 juga. Dan saya pikir ini keburu nggak dua tempat ini. Ternyata puji Tuhan ya. Yang pertama selesai jam 11, saya pergi ke tempat kedua ya, sampai di sana setengah 12 dan awalnya nggak ada parkir, tapi begitu saya cari mau parkir, tukang parkir menghampiri dan kasih tahu ada tempat. Dan kemudian urusan yang saya pikir bisa
ngantri butuh waktu 1-2 jam, ternyata dalam waktu setengah jam itu selesai. Wow, itu hal sepele ya, tapi kalau kita mau memandang itu, mengucap syukur untuk hal-hal seperti itu, kita akui bahwa Tuhan yang bekerja di balik itu semua, maka kita tanpa sadar sebenarnya kita sedang bertumbuh dalam kepekaan mendengar suara Tuhan ya, mengikuti tuntunannya. Kemudian eh, kemarin ya saya juga ketemu dengan seorang ya, dan ketika dia habis berdoa dia bilang dia baru lihat malaikat yang gede sekali katanya menjaga gitu. Wow, saya sangat bersyukur ya. Itu meneguhkan sekali untuk orang yang sedang kami doakan gitu. Tapi saya belajar juga walaupun tidak dapat penglihatan itu, saya belajar percaya bahwa memang Tuhan mengutus malaikat menjaga kami masing-masing, menjaga kita masing-masing, dan Tuhan juga uh, bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang mau ikut rencananya. Tapi bagi sebagian orang mungkin mata rohaninya kadang-kadang terbuka jelas. Dia melihat ke alam roh dan melihat ada malaikat jaga dan hal-hal lain yang memang betul itu di Alkitab itu ada ya. Oleh sebab itu, hal pertama, hal praktis, ya bangun pagi, ya kalahkan kedagingan. Yang kedua adalah ketika Tuhan membuka telinga kita, jangan berontak. Ada hal-hal yang mungkin kita hadapi ya. Kadang-kadang ada situasi yang mungkin membuat kita rasanya mau marah ya. Tapi belajar untuk tidak berontak ya, belajar untuk tidak menuntut, maka saat itulah telinga kita sedang dipertajam pendengarannya oleh Tuhan. Ya, jadi kita izinkan Tuhan yang membuka telinga kita sehingga kita bisa menangkap suara Dia lebih jelas lagi. Saya mengucap syukur Tuhan karena Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami. Engkau punya rencana yang indah buat kami masing-masing. Alkitab berkata God is love, Allah adalah kasih, dan He makes all things beautiful in its time. Ya, Tuhan itu membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Dan oleh karena itu kami boleh berkata senantiasa dan mengalaminya senantiasa bahwa God is good all the time. All the time God is good. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.